Silakan Bu duduk. Ya, terima kasih. Sebelumnya Mbaknya datang ke sini untuk apa? Untuk cerita Bu, Cerita masalah pribadi ataupun lingkungan atau sosial? pribadi Bu. Pribadi. Oke, sebelum Mbak melanjutkan cerita, Mbak sudah pernah konseling? Belum Bu. Oke, konseling itu ya Mbak ya. Itu ungkapan dari Mbak itu sebagai konseling, saya sebagai konselor. Nah, konselor itu membantu untuk memecahkan masalah Mbak itu sebenarnya kan konseling. Nah, dalam pelaksanaan ini kita mempunyai 3 asas dalam konselor sama konseling itu. Yang pertama, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu Mbak mau cerita apapun itu tentang pribadi Mbak, tentang lingkungan Mbak, sosial Mbak, tidak akan terungkapkan pada orang lain. Nah, yang kedua yaitu asas keterbukaan, di mana Mbak itu harus terbuka, nggak usah ada yang ditutup-tutupin dalam diri Mbak kalau Mbak ingin masalah Mbak terpecahkan. Nah, yang ketiga kesukarelaan. Mbak datang ke sini dengan senang hati atau keterpaksaan atau mau main-main aja? Dengan senang hati Bu. Ya, oke. Bisa dimulai Kak? Bisa. Mbaknya emang ada apa dalam diri Mbak? Jadi gini Bu, saya kan dari dusun. Saya tinggal di Linggau. Jadi sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan Bu, karena bahasanya kurang cocok. Oke. Mbaknya pakai bahasa apa emang waktu datang ke Linggau? Kayak bahasa dusun Bu. Mbak dari dusun mana? Langit Bu. Ya. Sudah ke Linggau, mayoritas di sini menggunakan bahasa apa? Bahasa Palembang. Bahasa Palembang. Mbak paham dengan bahasa Palembang? Enggak. Nah, beda jauh ya bahasanya? Ya lumayan Bu. Ya, lumayan. Nah, terus di permasalahan ini Mbak itu dalam bahasa kesulitan memahami atau takut salah paham atau Mbak itu sering salah menerjemahkan atau gimana? Sulit semua. Sulit semua. Nah, Mbak kan kesulitan dalam bahasa. Mengapa Mbak itu harus menggunakan bahasa Indonesia saja? Gimana? Bisa bahasa Indonesia? Bisa Bu. Mbak tahu kan bahasa Indonesia itu bahasa pemersatu, bahasa Indonesia, dimana semua kalau kita beda-beda bahasa, kalau dijadikan kita berkumpul menggunakan bahasa Indonesia akan paham semua. Oke, Mbak kan menggunakan bahasa dari daerah Mbak, sedangkan yang di sini menggunakan bahasa Palembang. Biar nggak ada kesalahpahaman antara penerjemah Mbak sama yang kawannya, Mbak menggunakan bahasa Indonesia kan juga bahasa Indonesia, saling berkomunikasi. Dan nanti sama kawan Mbak itu harus bilang, aku nggak paham bahasa kamu, kamu juga nggak paham bahasa aku. Nah, jadi kamu berdua kita nih kalau ngomong bahasa Indonesia aja lah biar nggak salah paham. Nanti kamu nyuruh aku ke sana, aku nggak tahu kamu ngomong bahasa apa, gitu kan ya. Jadi Mbaknya tahu kan? Tahu Bu. Permasalahannya cuma dalam bahasa. Iya. Oke, Mbaknya dalam segi lingkungan udah nyaman? Nyaman Bu. Kalau Mbaknya nyaman dalam berlingkungan sudah nyaman, dalam bahasa sudah kita menjadikan bahasa pemersatuan. Dan dalam segi itu kan Mbak tadi permasalahan tentang bahasa. Nah, Mbak sendiri bisa nggak mengungkapkan apa masalah Mbak? Tadi kan tentang
bahasa. Nah, cara memecahkannya tadi gimana? Jadi saya akan bilang sama teman-teman saya kalau saya tidak mengerti bahasa mereka, Bu, dan mereka juga tidak mengerti bahasa saya, dan saya akan memakai bahasa Indonesia untuk kehidupan sehari-hari saya, Bu. Ya, benar. Berarti Mbaknya sudah paham ya. Jadi setelah ini kalau bisa Mbak kalau keluar pakai bahasa Indonesia. Kalau sama keluarga aja pakai daerah ya, Bu. bahasa daerah. Oke, ada lagi Mbak? Saya rasa cukup, Bu. Cukup. Gimana perasaan Mbak? Saya sudah tenang sekarang, Bu. Oke, udah tenang, udah cukup. Kalau mau di lain hari mau bahas tidak harus ini lagi, boleh datang dengan sukarela, pintu terbuka lebar-lebar buat Mbak datang lagi. Baik. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama.